Sanford Marine Vinuya, atau yang lebih kita kenal sebagai Sanford. Salah satu XP laner terbaik ini lahir pada tanggal 24 Juni 2006. Tetapi sebelum Sanford mendapatkan semua piala tersebut dan berada di tim Liquid, bagaimana perjalanannya sebelum itu? Sebelum jadi pro player, Sanford udah kompe sejak dia masih jadi publik dengan dia yang ikut turnamen. Kemudian bersama dengan skuad Zenith dan juga nickname-nya yang masih bernama Hyde, dia juga kompe banget ketika push rank, dimana tujuan dia adalah menempati posisi top leaderboard dan juga menjadi top global dari berbagai hero yang dia pakai. Sehingga dengan cara ini dia bisa dilirik oleh tim-tim e-sport, dan proses ini berlangsung dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada bulan Juli 2021 alias pada MPL Season 8, untuk pertama kalinya Sanford masuk ke dalam tim e-sport pada usia 15 tahun, dan tim pertamanya adalah tim EVOS Next Play. Bersama dengan Rene J, Haze, H2WO, James, Dogi, Heza, dan Yawi. Di sini tim EVOS mampu mengamankan posisi 3 pada babak regular season. Tetapi di babak ini Sanford hanya bermain satu kali, yaitu pada match terakhir di minggu ke-7, dan juga itu pun pada game terakhir, yaitu game ketiga. Tetapi pada debutnya ini Sanford udah menjadi penyelamat cuy, dimana saat Lord pertama pada awalnya musuhnya udah salah, dimana Paku itu kalah by one sama Lunox, padahal dia yang pegang Red Tree. Tetapi mengetahui hal ini, tim Omega pun langsung inisiat untuk dapetin pertukaran, dan mereka pun dapetin Hylos sama Nathan. Kemudian Sanford berhasil kill Chow, sehingga kondisinya jadi sama-sama mati 2 dan nggak punya Red Tree, sehingga Lordnya pun di reset. Nah, tetapi karena Paku itu respon duluan, jadinya di sini tim Omega buru-buru ambil Lordnya. Tetapi di sini Sanford jadi penyelamat, di mana dia dapetin Lordnya, dan tim fight di area Lord pun dimenangkan oleh tim EVOS dengan tumbangnya 4 pemain Omega. Kemudian karena Lord didapatkan oleh Sanford, jadinya di sini mereka bisa langsung end tanpa ada. Perjalanan Sanford berlanjut ke MPL Invitational, dan di sini dia dikasih kesempatan buat main. Tetapi sayangnya Sanford hanya bermain satu match doang, dimana tim EVOS kalah di ronde pertama saat melawan tim Rebellion, dan ini pun menutup tahun 2021. 2022. Pada bulan Januari, Sanford berada di posisi inaktif, sehingga pada MPL Season 9, Sanford enggak masuk ke dalam roster. Kemudian pada bulan Juli, dia pun keluar dari EVOS, dan selamat datang Eko Sanford. Bersama dengan Kartezi, Zaida, Yawi, JP, Kurtezi, Sanji, Trimartezi, Benny Kitty, dan juga Outplay, untuk pertama kalinya Sanford berhasil lolos ke babak playoff. Dan selama regular season, kali ini Sanford dikasih lebih banyak kesempatan buat main. Walaupun memang pada saat itu lagi meta XP badan, jadinya Sanford kebanyakan pakai hero patung. Tetapi meskipun begitu, di sini Sanford tetap menunjukkan kalau dia layak menjadi roster utama. Kemudian ketika playoff, tim Eko bisa sampai ke grand final. Cuman memang di sini tim Blacklist masih terlalu kuat untuk tim Eko, sehingga mereka pun harus puas menjadi runner up. Tetapi at least Sanford dapat tiket ke M Series pertamanya.
Setelah MPL, Sanford ikut MPL Invitational dulu. Tetapi ya sama halnya kayak tahun kemarin, dia cuma sampai di ronde pertama. Dan kisah Sanford di tahun 2022 telah selesai. 2023, M-Series M4 dimulai dan meta telah berubah. Dan disinilah kita melihat potensi penuh dari seorang Sanford jika dia dikasih hero mekanik. Banyak momen kegilaan yang Sanford lakukan dan banyak juga tim yang berhasil dia kalahkan, sehingga tim Eko pun bisa berhadapan kembali dengan tim Blacklist di Grand Final. Namun Grand Final kali ini udah berbeda dari Grand Final waktu MPL, di mana ini menjadi momen tim Eko banget untuk mendominasi pertandingan dengan tim fight mereka yang begitu gila. Contohnya di sini saat kontes Lord pertama, di mana 3 pemain Eko ada di semak ini dan mereka pun konsil ke semak bawah. Dan begitu Valentina nongol dari semak, langsung saja diulti sama Franco. Dan di momen ini Sanford bagus banget dengan dia yang pegangin Oheb, sehingga formasi tim Blacklist menjadi kacau. Dan ultimate dari Sanji pun berhasil mengakhiri hidup dari seorang Oheb. Dengan kematian Oheb ini pun, tim fight ini sudah dipastikan dimenangkan oleh tim Eko. Dan perang ini pun ditutup dengan montek dari Benny Kitty. Atau contoh lain di game yang berbeda, di mana awalnya Sanford clear minion duluan dan kemudian di sini Edward enggak langsung clear minionnya cuy, tapi dia tahan minion tersebut supaya nanti pas minionnya ketemu posisinya lebih dekat sama turretnya Yuzong. Dan mengetahui hal ini, Sanford pun memutuskan untuk rotasi. Dan di sini sebelum Sanford lewat mid, Kartezi udah clear minionnya duluan, sehingga posisi Sanford sama sekali enggak kelihatan di map. Dan ya, ketika tim Eko memulai inisiasi, tim Blacklist enggak menyangka kalau bakal ada personil tambahan yang datang dari belakang. Dan inilah kegilaan dari seorang Sanford. Sanford di bagian belakang benar-benar menggila dan menjabrak. Dengan gameplay seperti ini pun, tim Eko berhasil membalaskan dendamnya terhadap tim Blacklist, dan Sanford pun mendapatkan piala M-Series pertamanya di usia 16 tahun. Kegilaan tim Eko masih berlanjut ke MPL Season 11, di mana mereka berhasil mengamankan upper bracket, dan kemudian ketika playoff mereka juga sampai ke Grand Final dan ketemu tim Blacklist lagi. Dan seperti biasa, Sanford masih menjadi mimpi buruk bagi tim Blacklist, dimana nggak peduli dia pakai hero apa, Blacklist selalu menjadi korbannya. Singkat cerita, tim Eko bantai 4-0 tim Blacklist dan keluar sebagai juara, sehingga Sanford pun berhasil mendapatkan piala MPL pertamanya. Berlanjut ke MSC 2023, di mana awalnya masih aman aja dengan dia yang lolos ke babak playoff. Cuman bedanya kali ini, perjalanan Sanford bersama dengan teman-temannya harus terhenti di babak semifinal lower bracket, dan setelah itu mereka harus memperebutkan posisi 3. Karena seperti yang kita tahu, pada MSC 2023 tim Onyx sedang berada di masa prime mereka, dan tim Onyx sama tim Eko ini juga bisa dibilang tim yang sama-sama bertipe high mekanik. Jadinya tinggal ngadu aja siapa yang menang secara mekanik. Dan di sini Sanford sama teman-temannya kalah dan mereka pun harus finish di posisi 3. Hal serupa juga terjadi ketika MPL Season 12, di mana awalnya Sanford sama teman-temannya terlihat menjanjikan dengan mereka yang menempati puncak klasemen reguler season. Tetapi ternyata nasib mereka sama aja kayak pas MSC, di mana di sini mereka kalah di babak final lower bracket. Dan seperti ingin balas dendam saat Grand Final M4 dan juga Grand Final MPL Season 11, kali ini tim Eko dikalahkan oleh tim
blacklist. Tim yang 2 kali mereka kalahkan di Grand Final kini menjadi tim yang memulangkan mereka. Sanford dan teman-temannya pun harus kembali puas di posisi 3. Kemudian seperti biasa, pada penghujung tahun, Sanford mengikuti MPL Invitational dan di sini gua persingkat aja di mana tim Eko keluar sebagai runner up dan perjalanan Sanford di tahun 2023 telah selesai. 2024 MPL Season 13. Tim Eko telah berganti nama menjadi tim Liquid dan masih dengan roster yang sama. Kali ini Sanford bersama teman-temannya kembali mengamankan slot upper bracket. Dan sama halnya ketika MPL Season 11, tim Liquid kembali sampai ke Grand Final dan bantai musuhnya 4-0 tanpa balas. Walaupun memang di match Grand Final ini Sanford udah nggak kayak pass and forth dengan segala montek-monteknya, dimana sekarang dia lebih sering melakukan outplay ataupun counter initiate dibandingkan dengan montek pakai flicker. Tetapi itu nggak masalah juga, karena pada intinya Sanford berhasil mendapatkan piala MPL keduanya, sekaligus mendapatkan tiket ke MSC 2024. Nah, tetapi nasib mereka sama aja kayak MSC 2023, di mana pada awalnya mereka mulus-mulus aja di babak group stage. Tetapi ketika playoff, lagi-lagi tim Liquid kalah di semifinal dan kalahnya juga sama tim yang mereka kalahkan di MPL. Sekali lagi, Sanford harus puas kembali berada di posisi 3. Nah, setelah MSC, perjalanan Sanford berlanjut ke turnamen SPS sama Supernova. Akan tetapi, pada kedua turnamen tersebut, Sanford sama teman-temannya sama-sama kalah pas Grand Final. Dan kalahnya juga masih dengan tim yang sama, yaitu tim AP Brand. Tetapi ya udahlah, karena yang lebih penting adalah saat MPL Season 14, mereka udah nggak kayak biasanya, di mana kali ini mereka menempati posisi 5 pada babak regular season. Kemudian ketika playoff semakin kelihatan kalau performa mereka sedang menurun, di mana pada game kelima saat total kedua, begitu melihat kalau Terizla udah deket, Renege langsung mulai inisiasi ke Soyo dan tim fight pun terjadi. Tetapi di sini Nathan malah ke mid cuy, dan saat tim fight sedang berlangsung, dia juga push midnya. Tetapi yang bikin gua bingung adalah ketika tim Liquid udah kalah tim fight, di sini Benny Kitty enggak mundur cuy, tetapi malah kayak mau join, dan hal ini pun menyebabkan dia mati. Sementara tim Liquid yang berada di area turtle udah rata semua. Karena satu momen ini pun tim Aurora langsung pegang gamenya dengan mereka yang ambil turret bawah. Kemudian ketika turtle ketiga, tim Liquid udah nggak berani buat kontes. Apalagi ditambah setelah dapetin turtle, tim Aurora juga melakukan inisiasi lagi terhadap tim Liquid. Dan ini akan membawa kita ke langkah tim Aurora selanjutnya, dimana dengan darah tim Liquid yang udah kecicil pas inisiasi tadi, jadinya di sini mereka bisa free dapetin turret mid. Pergerakan tim Liquid pun semakin terbatas. Apalagi setelah itu, tim Aurora juga ancurin turret atas mereka. Dan kalau kita lihat di sini, Vexana langsung ambil posisi di semak-semak yang kemudian diikuti oleh Alpha. Dan untuk mengantisipasi Khalid ngeflank, Terizla pun berjaga di tempat ini. Dengan formasi ini pun, tim Aurora bisa mundur dengan selamat. Sementara ruang lingkup pergerakan tim Liquid semakin menyempit. Dan karena Lord bentar lagi mau muncul, jadinya di sini pemain Aurora jalanin lane jauhnya dulu dengan cara sisain minion gerobaknya. Sehingga ketika kontes Lord dimulai, ketika ada pemain Liquid yang kelihatan clear minion, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi tim Aurora. Lord didapatkan tim Aurora. Lord jalan dari bawah, dan singkat cerita, turret tim Liquid sisa 3.
sehingga pergerakan tim Liquid semakin terbatas. Apalagi di sini minionnya juga di freeze sama tim Aurora, sehingga tentu saja pemain Liquid jadi nggak bisa farming. Lord kedua pun udah nggak bisa dikontes, dan dari serangkaian peristiwa tersebut tim Aurora keluar sebagai pemenang, dan Sunford bersama teman-temannya pun harus pulang di hari pertama babak playoff. 2025 menjadi tahunnya Sunford banget, dimana pada MPL season 15 tim Liquid menempati puncak klasemen reguler season. Kemudian ketika playoff mereka juga bantai-bantai semuanya, sehingga mereka pun keluar sebagai juara. Tetapi kegilaan mereka enggak berhenti begitu saja, dimana saat MSC 2025 mereka juga bantai semuanya, sehingga mereka pun kembali keluar sebagai juara. Masih belum selesai, ketika MPL season 16 dominasi mereka juga masih belum berhenti, di mana mereka kembali menjadi juara sekaligus mendapatkan titel back-to-back champion. Kemudian di penghujung tahun mereka juga menjadi perwakilan Filipina untuk Asian Games, dan tentu saja mereka keluar sebagai juara. 2026 tinggal satu turnamen lagi, maka Golden Road tim Liquid akan tercipta, dan turnamen terakhir itu adalah M-Series M7. Namun sayang seribu sayang, tim yang menjadi andalan banyak orang ini ternyata masih belum mampu untuk menyelesaikan Golden Road mereka, dimana saat game terakhir melawan tim Alter Ego mereka kena gocek sama Uranus Jungle, dan ya, perjalanan mereka di M7 pun selesai di sini.